Halo Sobat Tani, pernah nggak kalian merasa bahwa meski udah kasih perawatan terbaik buat padi, tapi bulirnya nggak bernas dari pangkal sampai ujung? Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar rahasia 5 nutrisi yang bikin bulir padi kamu bernas sempurna dari pangkal sampai ujung malai. Udah penasaran kan? Jangan lupa simak sampai habis. Dan mari kita mulai buat panen melimpah tahun ini. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Selamat datang kembali di channel Giarta Production, teman-teman petani yang luar biasa. Hari ini, kita bakal membahas rahasia sukses yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak petani padi, yaitu cara tepat dan nutrisi khusus yang dibutuhkan pada setiap fase pertumbuhan tanaman padi. Tentu kita semua tahu, hidup tanaman padi terbagi menjadi beberapa fase yang saling berkaitan. Dan jika dirawat dengan baik di setiap fasenya, hasilnya pasti lebih maksimal. Secara umum, masa hidup padi membutuhkan sekitar 120 hari, mulai dari proses tanam hingga panen. Pada masa tersebut, ada beberapa fase utama yang kita harus perhatikan dengan serius, yaitu fase pratanam, fase vegetatif, fase generatif, hingga masa pemasakan. Masing-masing fase ini butuh perawatan khusus yang tidak bisa asal-asalan. Yuk kita bahas lebih detail tentang apa yang dibutuhkan di setiap fase tersebut agar bulir padi bisa bernas dan hasil panen maksimal. Nah, fase pertama yang kita bahas adalah fase pratanam atau persemaian, yaitu saat kita mulai menyemai benih di lahan persemaian. Pada fase ini, kita harus memastikan bahwa media tanam yang digunakan cukup gembur dan kaya nutrisi agar bibit bisa tumbuh dengan kuat. Proses pratanam ini memang tidak berlaku bagi yang menggunakan metode tanam tabela atau tabur benih langsung. Namun, buat teman-teman yang menggunakan sistem persemaian, fase ini penting sekali. Beberapa hal yang perlu kita lakukan pada fase ini antara lain pengaturan tanah, pemupukan awal, dan pengairan teratur. Lalu setelah fase pratanam selesai, kita masuk ke fase vegetatif yang berlangsung dari hari ke-0 hingga hari ke-45 hari setelah tanam. Di sini, tanaman mulai berkecambah, beradaptasi dengan lahan, dan membentuk akar, daun, batang, serta anakan secara aktif. Selama fase ini, pemupukan harus mengutamakan unsur nitrogen karena penting untuk perkembangan daun dan batang. Penggunaan pupuk Suma SP pada fase ini sangat cocok karena memiliki beberapa unsur yang dapat menunjang pembentukan tunas bunga. Aplikasikan secara teratur, yaitu sebelum tanam, lalu di umur padi 7, 15, 30 dan 45 hari setelah tanam dengan dosis 2 tutup botolnya per tangki 16 liter dan semprotkan secara merata. Selanjutnya kita masuk ke fase generatif, yang berlangsung dari hari ke-45 hingga hari ke-85 setelah tanam. Pada fase ini, tanaman padi mulai membentuk bunga, ruas-ruas batang memanjang, dan terjadi proses pembentukan daun bendera. Di fase ini, pembentukan daun dan anakan baru sudah menurun drastis, sehingga ketahanan tanaman juga mulai menurun. Fase ini butuh perlakuan yang lebih ekstra, karena tanaman jadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Pupuk Suma SR sangat dianjurkan pada fase ini. Kenapa? Karena pupuk ini dapat merangsang pembungaan serta mencegah kerontokan pada bunga dan buah. Aplikasikan pupuk Suma SR dengan dosis setengah saset per tangki dan lakukan penyemprotan di padi umur 45 dan 60 hari setelah tanam.
Lalu memasuki hari ke-70 hingga ke-80 setelah tanam, padi memasuki masa pemasakan. Ini adalah saat-saat pengisian bulir sudah mulai penuh, bulir menjadi lebih padat, dan mulai menguning. Pada fase ini, nutrisi dari pupuk cair KCL Gold sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas buah dan mengurangi kerontokan. Aplikasikan pupuk cair KCL Gold dengan dosis sekitar 2 atau 4 ml per liter air. Semprotkan pada saat padi mulai bunting dan ketika malai padi keluar secara serempak. Penggunaan pupuk KCL Gold bisa membantu mencegah serangan penyakit, memperkuat struktur tanaman, dan meningkatkan kualitas buah agar hasil panen kita bernas sempurna. Nah, selain nutrisi-nutrisi pokok di atas, ada beberapa tambahan yang bisa membuat hasil panen lebih maksimal. Nutrisi pertama, Astonis. Ini adalah pupuk makro majemuk yang terbuat dari ekstrak rumput laut, mengandung 4% nitrogen dan 9% kalsium, serta bahan aktif potasium dan boron. Astonis membantu mencegah kerontokan bunga dan buah, memperkuat dinding sel tanaman, dan meningkatkan bobot serta kualitas bulir. Cara aplikasinya, larutkan 0,5 atau 1 ml dalam 1 liter air dan semprotkan pada fase pembungaan. Nutrisi kedua, Ambition. Produk dari Bayer ini mengandung 3 unsur organik, asam amino, asam fulfat, dan unsur mikro, yang membantu aktivasi pertumbuhan dan mengatasi stres pada tanaman. Cara aplikasinya, gunakan 1 liter per hektar atau 2 ml per liter air, dan aplikasikan 3-5 kali dalam satu musim. Nah, itulah beberapa nutrisi yang direkomendasikan untuk memastikan proses pengisian bulir berjalan optimal, sehingga kita bisa panen dengan bulir yang bernas dari pangkal sampai ujung malai. Dalam dunia pertanian, setiap fase pertumbuhan itu penting dan saling berkaitan. Dengan pemupukan yang tepat di setiap fasenya, kita bisa memaksimalkan hasil tanpa harus mengorbankan kualitas. Sobat Tani, itulah informasi lengkap mengenai nutrisi dan cara perawatan padi agar bulirnya bernas sempurna dari pangkal hingga ujung. Semoga video ini bermanfaat untuk para petani di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu update dengan video-video terbaru dari Giarta Production. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.